Present simple ya. Present simple translation. Saya paham kalian kesulitan, kadang-kadang kalian salah dalam menggunakan kapan menggunakan do, kapan menggunakan does, kapan menggunakan to be ya, is, am, are seperti itu. Nanti kemahiran kalian dalam apa menerjemahkan itu adalah masalah jam terbang ya. Kalau kalian sering menerjemahkan, maka nanti penerjemahan itu akan terjadi secara otomatis ya. Ini kok sulit apa? Wait a minute. I cannot hear it properly. Coba talk say something guys. Coba saya bisa dengar tidak? Oke. Ya, yang sebelah nggak bisa. Nggak begitu bagus. Oke. Jadi sekali lagi menerjemahkan ini karena kan kita cenderung menerjemahkan ya, karena bahasa Inggris ini bukan bahasa asli kita, bahkan bukan bahasa kedua. Kalau di Malaysia bahasa Inggris ini sudah jadi second language ya, seperti bahasa Indonesia untuk kita orang Indonesia ya. Jadi mereka mungkin tidak harus menerjemahkan atau kecenderungan mereka menerjemahkan itu kecil karena ya itu sudah jadi seperti bahasa Indonesia, seperti sama seperti kita ya. Kalau kita kan bahasa pertama kita bahasa daerah ya, kemudian bahasa Indonesia adalah bahasa kedua, kemudian bahasa Inggris itu adalah completely a foreign language ya, jadi betul-betul bahasa asing ya, bahasa asing. Jadi kita cenderung menerjemahkan di situ. Baik, di mana ayahmu bekerja? Ini bahasa Inggrisnya apa teman-teman? When does your father work? Ya, where does your father work ya? Karena kan work itu adalah kata kerja, maka dia pakainya do atau does ya. Karena subjeknya your father, maka pakainya does. Where does your father work? Oke. Kemudian banyak sekali yang kalian melakukan kesalahan, ada yang menyebut entrepreneur dan sebagainya. Jawaban itu harus menyesuaikan pertanyaan ya. Kalau pertanyaannya di mana, mestinya kamu menyebutkan tempat ya. Tempat. Ya, tempat. Berarti boleh he works di mana? In a factory boleh ya, di sebuah pabrik umpamanya boleh. Atau apa lagi? He works office. In an office. Oke. Atau he works in the fields ya, in the fields, di sawah maksudnya. He works in the garden, oke. Dan seterusnya. Pokoknya yang intinya menyebutkan tempat ya, ya. Karena kalau dia jawaban singkat, maka kamu boleh menyebutkan in a factory atau in an office atau in the field atau in the garden ya. Itu kalau jawaban singkat ya. Jadi yang terpenting adalah kamu menyebutkan tempat di situ. Oke. Berikutnya, apakah Rita suka nasi goreng? Does Rita like fried rice? Ya, does Rita like fried rice ya? Very good. Does Rita like fried rice? Jawabannya bagaimana? Kalau iya bagaimana? Kalau tidak bagaimana? Yes, Ya, pertanyaan harus sinkron dengan jawaban ya. Kalau does maka pakainya juga does juga ya. Jadi yes, she does. Itu kalau ya, she doesn't. Ya, saya lihat kalian tidak melihat contohnya. Jadi jawabannya kayak panjang, aneh-aneh gitu ya. Padahal sederhana ini ya. Yes, she does. No, she doesn't. Oke. Berikutnya, Turki adalah Eropa dan bukan Asia. Turkey is Eropa and not Asia. Eropa itu bahasa Inggrisnya apa? Turkey is Europe and not Asia ya. Asia. Oke, ini pare-pare ini, papare ini. Oke.
Alright. Berikutnya, apa ibu kota Indonesia? What is? Bisa dihidupkan, kalau mau jawab dihidupkan. Tadi saya mute tadi karena What is the capital of What is Indonesia? the Is capital Jakarta. Iya. city of Indonesia? what is the capital city of Indonesia atau what is the capital of Indonesia ya, boleh. Oke, cara menjawabnya bagaimana? The capital city of Indonesia is Of Jakarta. Indonesia is Jakarta. Ya, boleh. Kita harus pakai kata ganti ya. Maka the capital city of Indonesia kita ganti dengan kata it ya. It is Ya. It is Jakarta. Jakarta. It is Jakarta. Ya. Kalau mau kalian tulis lagi the capital city of Indonesia is Jakarta boleh ya. Tapi memang lebih alami kalau the capital city of Indonesia-nya kita ganti dengan It is. It is it Jakarta. ya. It is Jakarta. Oke. Ya, Pak. Itu namanya pronoun ya, kata ganti. Kata ganti itu gunanya adalah untuk mengganti kata-kata yang terlalu panjang seperti ini ya, atau supaya tidak terjadi pengulangan ya. Seperti kalau Mr. Ahmad diganti he, terus kemudian Mandar diganti he, Hudaya diganti she, ya, Nurul diganti she, dan sebagainya. Ya. Di mana Pak Rahmat tinggal? Bahasa Inggrisnya bagaimana? Where does Where Mr. does Mr. Ahmad live? Where does Mr. Mr. Rahmat live ya? Where does Mr. Rahmat live? Jawabannya bagaimana? Mr. Rahman live He in lives, Java. lives on the island. Atau ya Mr. Rahmatnya diganti dengan apa? He is. He ya, he. Oke, he lives in He live in West Java. West Java. Oke, boleh ya. He lives in West Java. Oke. He lives in West Java. Tapi kalau kamu ulangi lagi Mr. Ahmad lives in West Java juga tidak apa-apa. Tapi sekali lagi bahasa Inggris yang natural adalah sering menggunakan kata ganti atau pronoun supaya tidak jadi pengulangan ya. Mr. Ahmad kalau diulangi lagi kan nggak enak ya, diulang-ulang. Ya. Ya, Pak. Pengulangan tidak enak, tapi ada yang pengulangan yang enak ya, makanya pengen terus ya. Apa contohnya? Yang diulangi yang enak apa contohnya? Makan. Makan itu kan enak kan, makanya diulang-ulang. Kamu mikirnya jauh kemana-mana ya. Marsha tidak suka minum teh. Bahasa Inggrisnya apa? Marsha doesn't like Very good. Ya, Marsha doesn't like drinking tea. Marsha doesn't like drinking tea. Ya. Oke, good. Wawan dan saya adalah saudara kandung. Bahasa Inggrisnya apa? Wawan and I. Ya, Wawan and I. And I are. Ya, Wawan and I are siblings ya. Sibling. Wawan and I And I are siblings ya. Very good. Cara membacanya Wawan and I ya, kalau pengen terdengar alami seperti penutur asli bahasa Inggris. Tapi kalau dibaca Wawan and I pun nggak apa-apa, tidak dosa, tidak salah ya. Ya, tapi kalau pengen terdengar alami Wawan and I ya, our siblings. Apakah Pak Rahmat seorang guru bahasa Inggris? Bahasa Inggrisnya bagaimana? Is Mr. Rahman an Is Mr. Rahman an Very good. Is Mr. Rahmat an English teacher? Okay. Is Mr. Rahmat an English teacher? Ya. Cara menjawabnya bagaimana? Kalau iya bagaimana? Kalau tidak bagaimana? Yes, he is ya. Yes, he is. Kalau tidak? Not. Kalau tidak, no, he isn't. No, he isn't. Ya, no, he isn't. Very good. Apa yang kamu tahu tentang Tadika Puri? What do you know about Tadika Puri? Ya, betul. What do you know ya? Jangan keno tapi no. Ya, what do you know about Tadika Puri? Jadi huruf K-nya nggak dibaca ya. Ya. Jadi begini teman-teman, keno No. itu sama membacanya dengan kata ini. Sama. Itu disebut homofon atau kata-kata yang pronunciation-nya sama tapi tulisannya berbeda. Sama seperti ini teman-teman.
Sama ini sama ya cara membacanya, yaitu dibaca night ya, night. Sama seperti ini. Oke. No. Nah, ini dibaca right ya, right. Right. Ya, right. Jadi tulisannya jauh berbeda tapi dibaca sama. Ya. Terus ada lagi yang ini. Ya. Ini cara Flower. membacanya adalah flower. Dua-duanya flower ya. Ya, Ini juga flower, ini Flower. juga flower. Our. Flower. Nah, terus cara bedanya gimana? Ya, cara membedakannya dari kalimatnya. Kita tahu bahwa dia membicarakan bunga atau tepung, ya. Apakah dia membicarakan kanan atau menulis, ya? Apakah dia membicarakan tentang kesatria atau malam? malam. Ya, dari kalimatnya ya. Oke, nah ini dihapus. Baik, what do you know about Tadika Puri? Cara menjawabnya bagaimana kalau mau menjawab lengkap? Dari Kapure. No, itu jawaban singkatnya. Kalau jawaban lengkapnya adalah what I know, ya, yang saya tahu ya, what I know Ya, about Tadika Puri is that it is a company a company boleh atau an aviation school boleh ya, Ya, Pak. an aviation school in Indonesia. Indonesia. Boleh seperti itu ya. Pokoknya yang kamu tahu apa tentang Tadika Puri itu ya. Oke. Kita bunuh ya nyamuknya ya. Kita bunuh. Ya. Pare-pare. Iya, sorry ya. Pare-pare ini dari dulu nggak dibener-benerin. Jadi setiap mikrofonnya dibunyikan menciptakan apa namanya noise yang sedikit mengganggu ya. Yang ngusan. Baik. Apakah orang tuamu tahu tentang Tadika Puri? Bahasa Do Inggrisnya your parents know about Tadika Puri? kok keno lagi? Now. No ya. Kok keno lagi? Parents know Do about your About Tadika parents Now about do Tadika your parents know about Tadika Puri? Do your parents know about Tadika Puri? Kalau iya bagaimana? Kalau tidak bagaimana? Yes, Yes, they do. Ya, kalau iya. Ya. Kalau tidak bagaimana? No, they do. No, they No, they don't. do. Ya. They No, they don't. Ya. Kalau do pakainya don't ya. Masa do pakai doesn't? Kalau yang doesn't itu does ya. Oke, mengapa parents ini pakai do? Mengapa? Mengapa tidak pakai does? Ada yang tahu? Karena lebih dari satu orang. Iya, karena parent itu pasti ada dua ya. Ya, Pak. Ya, pasti. Tidak bisa lebih dari dua juga tidak bisa. Satu juga tidak bisa ya. Ya, Pak. Tidak mungkin orang tua lebih dari dua. Emang bisa? Kan cuma dua orang yang bikin. Ya, Pak. Alright, jam berapa saudara perempuanmu biasa pergi tidur? What time does your Pintar. What time does To bed. your your sister usually go to bed? Oke. Mengapa di sini pakainya does? Karena Satu orang saja. Ya, yang karena ditanya. sisternya satu orang ya, saudara perempuannya satu. Orang. Oke, cara menjawabnya bagaimana? my sister. Oke, ingat, boleh seperti itu my sister, tapi lebih bagus, lebih disarankan untuk menggunakan pronoun atau kata ganti. Kata gantinya your sister itu apa? He. Si. She. Ya, she ya. Berarti she usually She usually sleeps. ya goes to bed Goes to at bed. umpamanya jam 9 malam ya. At 9 PM ya, PM. Ya, PM itu malam ya. Ya, Pak. Kalau AM itu pagi ya. Pagi. Baik. Kami selalu membereskan tempat tidur setiap pagi. We always make the We always We make always every morning. make sebentar ya.
apakah harus pakai the atau tidak sebenarnya merapikan merapikan tempat tidur itu, apakah harus pakai the atau tidak pakai the ya? Kita lihat. Pakai. Pakai the, oke. Make bed or make the bed? Make bed or make the bed. Oke. Ini kan ya, ini kan ada pilihannya ya. Kita lihat. Ya, Pak. Caranya begitu ya, cara mengecek bahasa Inggris kita benar apa salah. Which one is correct? The phrase, the correct phrase is to make a bed. Oh, ada e-nya ya. To make your bed means smooth. Oke. To make a bed or do a bed. Oke, malah ada e-nya ya. Is it do the bed or make the bed? Oke. Jadi boleh make the bed ya. Make the bed. If you make the bed, oke. Jadi boleh make the bed ya. Oke, good. Jadi karena kita bukan orang Inggris asli, kita harus berkonsultasi kalau kita ingin tahu bahasa Inggris kita benar apa salah ya. Konsultasinya yang paling paling bisa dipercaya ya Google ya. Google kan yang buat orang Amerika namanya Mas Zuckerberg ya, Mas orang Jawa. Kan dia pakai emas ya. Kalau orang Kupang bukan emas tapi kakak. Oke, we always make the bed every morning. Oke. Every morning. Alright, good. Ini nggak perlu dijawab, bukan pertanyaan ya. Dewi sangat jarang sarapan di rumah. Bahasa Inggrisnya gimana? Dewi have breakfast at home. Dewi rarely has breakfast at home ya. Okay. Yeah, at home. Dwi rarely has breakfast at home. Begini teman-teman, kata dalam bahasa Inggris itu ketika digabung dengan dipisah pengucapannya beda-beda. Oke, ini kan cara membacanya break ya, break. Oke, sedangkan ini cara membacanya fast, artinya cepat ya. Break itu artinya memecah, fast itu artinya cepat. Tetapi ketika digabung maka bukan breakfast tapi breakfast. Ya, breakfast ya. Nah, seperti itu. Jadi itulah kenapa kok seperti itu, Pak? Setelah digabung kok bacanya beda ya? Terserah mereka, yang punya bahasa mereka ya. Ya, Pak. Oke, berikutnya. Naik apa kamu ke kampus setiap hari? How do you Ya, go pakai how ya. How do you go to campus every day? To campus every day. Kemarin sudah ya cara menjawabnya ya, yang dicontoh di atas ya. Caranya adalah I go to campus, bisa by bus ya, by bus, by car, oke, by motorcycle, bisa juga on foot ya, kalau jalan kaki ya. Oke, I go to campus by bus, by car, by motorcycle atau on foot. Sekali lagi kita boleh menjawabnya dengan jawaban singkat, misalnya dengan by bus saja, by bus, by car, by motorcycle, by atau on foot ya. Tapi kalau kita belajar grammar, kita harus tahu cara bagaimana menjawabnya dengan lengkap ya. Oke, Jim tidak punya HP. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Jim doesn't have a cell phone. Jim doesn't have a cell phone. Oke, good. A cell phone. Oke, mengapa di sini pakai does, tidak pakai don't? Cuma satu orang. Cuma satu orang ya Jimnya ya. Very good. Ya, thank you very much teman-teman. Ini sudah kita bahas. Ini saya share di grup. Ada Kupang, Landak, dan Parepare. Baik teman-teman, itu tadi materinya, apa pembahasannya untuk yang kemarin. Jadi
Untuk yang angkatan 27 bisa dilihat lagi ya. Karena kan kalian cuma baru satu orang yang mengumpulkan. Baik. Sebagaimana rencana kita di awal, hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang conjunction ya. Conjunction. Alright. Conjunction yang akan kita bahas yang pertama adalah yang disingkat dengan fanboys ya. Fanboys itu F itu untuk for ya. F itu untuk for. A itu and ya. Oke. N itu nor ya. B itu untuk but. Oke. Sedangkan O itu untuk or. Oke. Our. Ya, Y itu yet. Sedangkan S itu so ya. Oke. Ya, sekarang kita bahas secara terpisah ya. Fanboys ini dulu. Ini dulu yang kita bahas ya. Bentar, fanboys. Bagaimana Nurul? Kelihatan tidak? Kelihatan ya? Oke, baik. Saya mute dulu. Kita akan membahas contohnya penggunaan fanboys itu ya. Tadi kan fanboys ya. Oke, seperti ini. Fanboys. F tadi adalah for ya. E tadi and. N tadi apa? N. Nor. Or. B tadi but ya. O tadi or. Y tadi yet. Sedangkan Yet. S itu so ya. For di sini artinya adalah karena. Karena sama dengan because ya, sama dengan kata because artinya. Ya di sini ya. Kan selama ini kalian mengartikan for itu untuk ya, tapi for juga bisa berarti karena. Artinya sama dengan because, sama juga dengan if ya. Sama juga dengan since ya. Ya. Jadi for itu artinya sama dengan because, since ya. Jadi ini artinya sama. Artinya adalah karena. Nanti kita contohkan ya. N itu adalah dan ya, dalam bahasa Indonesia artinya dan. Dan. Ya, jadi dia menggabungkan kata-kata yang atau kalimat yang sejenis. Misalnya Nurul itu cantik dan ceria. Cantik dan ceria kan bisa di sama ya tingkatannya ya. Oke. Umpamanya siapa lagi? Saya suka makan nasi goreng dan ayam goreng misalnya. Jadi kan itu sejenis ya, satu kata ya. Apa tingkatannya sama. Jadi kita pakai dan untuk menggabungkan yang setara ya. Kemudian nor itu artinya begini, juga tidak ya. Nanti akan kita berikan contohnya. But itu artinya tetapi ya. Or itu artinya atau oke. Okay. Yet di sini di dalam conjunction atau kata hubung artinya adalah namun ya. Atau juga bisa mirip dengan tetapi ya. Ya, mirip dengan tetapi. Jadi biasanya kalau dalam pilihan kalau sudah ada but tidak ada yet, kalau sudah ada yet tidak ada but karena artinya mirip ya. Sedangkan so artinya maka. Ya. Oke. Sekarang kita kasih contoh yuk untuk kalimatnya ya. Misalnya for ya. I didn't go to school for I was sick ya. Jadi for di sini artinya sama dengan karena ya. For-nya bisa diganti dengan because ya. Jadi saya tidak masuk sekolah karena saya sakit ya. I didn't go to school for I was sick ya. For-nya bisa diganti dengan because menjadi I didn't go to school because I was sick. I was sick. Ya. Oke.
I like her for she's cute, ya. She is cute. Boleh. Nah, ini for di sini sebagai kata hubung ya. Karena for juga bisa berfungsi lain ya. Bisa berfungsi sebagai kata depan. Misalnya this gift is for you ya. Nah, itu beda lagi ya. This gift is for you. Is for you. Is for you. Jadi hadiah ini untukmu. Nah, di sini for di sini bukan conjunction atau kata hubung tapi sebagai kata depan ya. Nah, ini fungsinya beda ya. Ini di sini adalah sebagai preposition for-nya. Nah, ini memang kalau kita belajar bahasa Inggris kita harus mengetahui istilah-istilah ya yang mirip sebenarnya dengan bahasa Indonesia. Ada kata depan, bahasa Inggrisnya preposition. Ada kata hubung, bahasa Inggrisnya conjunction ya. Oke. Itu contoh for. Nah, sekarang kalau and, misalnya and ya, yesterday, okay, she went to the beach, and enjoyed Saya the scenery. Ya. pergi Ya, jadi ke pantai ya, kemarin dia pergi ke pantai dan menikmati pemandangan ya. dengan Yesterday she went to the beach and enjoyed the scenery. Jadi scenery ini dibaca scenery ya. Huruf C-nya nggak ya, huruf C-nya nggak dibaca ya. Jadi dibaca scenery ya. Oke, ini memang tulisan-tulisan seperti ini memang sulit dibaca. Bahkan aktor-aktor Indonesia yang sudah go internasional, yang sudah main film di Hollywood pun sering sekali salah mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris dan itu pernah diprotes oleh orang orang Kanada yang sudah tinggal lama di Indonesia, yang sekarang jadi YouTuber ya, namanya Sacha Stevenson. Jadi kata seperti ini kira-kira kamu membacanya bagaimana? Ada yang tahu nggak cara membacanya bagaimana? Gigantic. Gigantic. Apa? Gigantic. Gigantic. Terus apa lagi? Ada yang bacanya gimana? Gigantic. Gigantic. Oke, ada lagi? Gigantic. Oke. Gigantic. Apa Nurul? Gigantic ya, oke. Gigantic. Jadi ini kata ini pernah diucapkan salah oleh seorang aktor Indonesia. Oke, kita bunuh nyamuknya dulu. Ya. Orang aktor Indonesia yang aktor silat itu loh. Kan aktor silat yang main di Hollywood ada Iko Uwais, satunya lagi siapa ya? Yang Chinese itu tapi orang Indonesia. Saya lupa namanya. Ya. Temennya Iko Uwais. Jadi dia sudah main di Hollywood. Nah, dia waktu diwawancara itu dia ngomong kata ini. Dia ngomongnya adalah gigantic. Salah ternyata. Jadi cara bacanya bukan gigantic tapi gigantic. Ya, gigantic. Nah, kita kan bingung lah, itu yang G yang satu dibaca J, yang satu tetap dibaca G ya. Nah, itulah. Bahkan untuk sekelas orang yang sudah go internasional pun masih melakukan kesalahan, dikritik. Oh, itu bukan gigantic, tapi gigantic. Ya, sama saja Stevenson seperti itu disalahkannya. Begitu juga yang scenery ini kebanyakan kita salah ini ya. Karena C-nya kemana kok nggak dibaca? Kalau nggak dibaca kenapa harus ditulis? Ya itulah. Ya, mubazir ya. Mubazir. Yesterday she went to the beach and enjoyed the scenery ya. Ada lagi yang yang ini nih. Ini bacanya gimana? Climbing. Enggak. Huruf B-nya nggak dibaca. Climbing. Ya. Climbing. Jadi yang seperti ini biasanya kita nggak ngerti. Saya pun juga nggak ngerti tadinya kan. Karena belajar, oh ternyata B-nya nggak dibaca. Kalau nggak dibaca ngapain ditulis ya? Udah tahu chatnya nggak bakal dibalas, kenapa ngechat gitu kan? Ya seperti itu ya. Oke, yesterday she went to the beach and enjoyed the scenery. Oke, and ya itu ya. Sekarang kalau nor itu artinya juga tidak.
dia pasangannya dengan kata neither ya. Misalnya begini. Neither. Rudy tidak pergi ke Bali. Tidak akan pergi ke Bali. Pergi ke Bali. Oke. Rudy Terus Adi juga tidak. Adi juga tidak. Nah, untuk kalimat seperti ini kita conjunction yang kita gunakan adalah nor ya. Jadi Rudy won't go to Bali. won't go to Bali. To Bali. Oh sorry, neither ya, neither Rudy won't go to Bali. Nor will Adi ya. Sorry. Okay. Neither Rudy will go to Bali, bukan won't ya, karena negatifnya sudah ada di kata neither ya. Neither Rudy will go to Bali, nor will Adi. Jadi artinya begini, Rudy dan Adi itu dua-duanya tidak akan pergi ke Bali, ya. Tapi ada juga selain either yaitu either ya. Kalau neither itu negatif, maka either positif ya. Jadi umpamanya Rudy pergi ke Bali, Rudy atau Adi akan pergi ke Bali, gitu ya. Akan pergi ke Bali. Oke, maka bahasa Inggrisnya adalah either Rudy, oke, or Adi will go to Bali. Will go to Bali. Bali ya. Oke. Baik. Kalau yang neither Rudy will go to Bali nor will Adi, ini dua-duanya tidak ya, dua-duanya tidak pergi ke Bali. Dua-duanya tidak pergi ke Bali. Ke Bali. Oke. Tapi kalau either Rudy or Adi, maka ini salah satu yang pergi ke Bali ya. Salah satu saja yang pergi ke Bali. Oke, ke Bali ya. Ya, nanti kita akan lihat ya contoh nor lagi di latihan ya. Ya, ini jadi ada neither nor, ada either or ya. Contoh lagi yang neither nor ya, misalnya gini. Neither Mr. Rahmat nor Mandar is a bad boy. Ya. Jadi kalau ini artinya adalah dua-duanya bukan bad boy ya. Jadi Mr. Rahmat dan Mandar itu dua-duanya bukan bad boy. Kalau neither Mr. Rahmat nor Mandar is a bad boy. Tapi kalau ini either Mr. Rahmat or Mandar is a bad boy, maka apa ini? Artinya adalah salah satunya adalah bad boy. Bisa jadi Mandar, bisa jadi Pak Rahmat gitu ya. Nah, seperti itu ya. Oke, itu yang untuk nor ya. Nor sama or di sini ya sudah saya sebutkan. Oke. But itu tetapi ya. Jadi but ini adalah untuk menggabungkan dua ide yang bertentangan. Misalnya begini. Mr. Rahmat like music. But her sister hates it. Ya. Oke. Mr. Rahmat likes music, but her sister hates it. Jadi Pak Rahmat suka musik, tapi saudara perempuannya benci musik ya. Karena kan itu bertentangan ya, bertentangan. Misalnya lagi yang bertentangan. Adi is smart, but lazy. Oke. Adi orangnya pinter, tapi malas. Ya, karena pinter dan malas kan bertentangan. Maka untuk menggabungkan dua kata itu harus digabung dengan kata tetapi. Nggak bisa kita gabungkan seperti ini. Adi is smart and lazy mamanya. Nggak bisa.
Karena smart dan lazy ini Beda. beda ya, bertentangan. Nah, bertentangan. Jadi untuk menggabungkan dua hal yang bertentangan kita pakai but ya, tetapi kalau dua hal yang setara kita pakai and ya. Kita pakai And. Oke, good. Yet artinya mirip dengan or tadi sudah ya. Or tadi artinya atau gitu ya. Ya. Atau contoh lagi. Do you want juice or tea? Ya. Kamu mau jus atau teh? Jadi or ini adalah pilihan ya, pilihan. Jadi salah satu. Pilihan. Ya. Oke. Yet itu artinya adalah namun atau tetapi, mirip dengan but. Oke. The class is so boring. Sorry, the class was so boring. Yet everybody stayed. Ya. Stayed ya. The class was so boring, yet everybody stayed. Kelasnya membosankan banget, tetapi nggak ada yang pergi, tetap di kelas gitu ya. Biasanya kan cabut ya kalau bosen ya. The class was so boring, yet everybody stayed. Jadi hampir mirip dengan but ya. Hampir mirip dengan but. Ya artinya tetapi, seperti itu. Oke, baik, ini saya kirim ke grup saja. Jadi kita langsung latihan. Ya, Pak. Ya. Nanti untuk conjunction yang selain fanboys ini langsung akan saya bahas di apa namanya di latihannya ya. Yes, sir. Right. Baik, sekarang kita ada beberapa latihan. Wait a minute. Ada 4 latihan ya teman-teman ya. Yang latihan pertama yang fanboys tadi. Ya, fanboys tadi F untuk for, A untuk N untuk nor, but, or, yet, dan so ya. Artinya sudah kita bahas. Nah sekarang kita akan menggunakan conjunction ini untuk menggabungkan dua kalimat ini ya. My pet goat will eat almost everything. He likes vegetables best ya. Jadi kambing peliharaan saya akan memakan hampir semuanya. Tetapi dia sangat suka sayur-sayuran ya. Oke, jadi kita gabungkan ini dengan but menjadi my pet goat. Kelihatan tidak ini dari sana? Kelihatan. Kelihatan ya? My pet goat will eat almost anything. Anything. But But he likes vegetables tables. best ya. Jadi dia sangat suka sayuran. Ini dikasih titik Sayuran. atau enggak ya? Karena nanti kalau nggak dikasih titik, kalau disalahkan coba ya kita cek ya. Kita cek. Ini tidak saya beri titik. Saya akan cek apakah dibetulkan atau disalahkan. Oh, disalahkan ya. Jadi harus pakai titik dan pakai koma ini. Coba ntar. Karena kan nanti kan kalian yang akan mengerjakan ini ya. Jadi kita harus tahu dia maunya ditulis seperti apa. My pet goat will eat Almost. anything. Kemudian but-nya dikasih koma tidak ya? Dikasih koma tidak? Ini contohnya nggak ada ya. Koma, oke. Coba but-nya tidak saya kasih koma. But he likes vegetables best. Karena kalau terlalu sulit dalam artian terlalu sensitif, kurang koma pun disalahkan, maka kita tidak akan mengerjakan ini ya, karena sulit sekali nanti. Ya, coba. Karena ada yang sangat sensitif. Jadi kurang koma pun dia nggak mau. Oh ya. Oke. Salah, sir. Salah, oke. Coba yang but-nya saya kasih koma ya.
My pet goat will eat almost anything. Kalau ada kesalahan, but he likes vegetables best. Oke, tulisannya sudah betul ya. Oke, kita cek. Oke. Jadi kurang koma ya. Jadi sangat sensitif ini. Kalau sangat sensitif seperti ini gimana? Kalian mau ngerjakan nggak? Terlalu sulit ya? Karena dia harus, kalau komanya kurang salah loh ini. Kurang koma, kurang titik disalahkan. Jadi kita tidak kerjakan dulu yang ini karena nanti kamu akan selalu benerin, oh ini kurang koma, ini kurang titik gitu ya. Jadi kita tidak kerjakan ini. Nah, yang ini saja. Oke. So tadi artinya adalah, oh tadi so belum saya bahas ya. So Ya, Pak. tadi artinya maka ya. Maka. Oke, belum saya bahas tadi. Oke, jadi saya kembali ke pembahasan so. So itu artinya maka. Kebalikan dari because ya. Kalau because artinya karena, maka so artinya maka. Ya, begini. It is raining, so we stay at home. Ya, Saya, ya. Karena hujan, kita maka saya di rumah. ya maka saya di rumah ya. Tapi kalau karena begini, we stay at home because it is raining ya. Ya, we stay at home because it is raining. Oke, Kita di rumah karena hujan. Jadi cuman itu saja perbedaannya. So itu artinya maka, because artinya karena ya. Oke, sekarang kita kerjakan yang ini. Ya, he was ill, so he stayed at home atau because? Dia sakit, titik-titik, dia tinggal di rumah. So. So ya, oke, so. He stayed at home, so atau because he was ill? Because ya, because. Because itu artinya karena ya. Cara membacanya because ya, because. Ya, kalau kamu membaca because juga orang bule akan ngerti, tapi because ya, because he was ill. Ya. Ya, Pak. I cannot buy this jacket. Bla bla bla. I haven't got enough money. Titik-titik. Saya tidak punya cukup uang. So atau because? Because ya, because I haven't got enough money. Jadi saya tidak bisa membeli jaket ini karena saya nggak punya cukup uang. Ya. She went home early. Dia pulang lebih awal. Bla bla bla. She was tired. Titik-titik. Dia lelah atau capek. Because ya, because she was tired ya. Oke. Jack wants to be fit. Jack ingin menjadi sehat. Ya, Jack ingin sehat. Bla bla bla, he goes running every day. Titik-titik dia lari. So ya, maka dia lari ya, lari setiap hari ya. Ya, lari dari kenyataan ya. Oke. Seperti itu, nanti sisanya kalian kerjakan sendiri. Yes, sir. Check my answer seperti itu. Hanya skornya saja yang kalian screenshot ya. Mana tadi? Right. Berikutnya, latihan berikutnya. Nah, kalau ini pilihannya lebih banyak. Ada and artinya dan, or artinya atau, but artinya tetapi, so artinya apa? So, maka, because artinya karena, when artinya Di mana? ketika. Ya, when itu artinya ketika. If artinya jika atau bila ya. Oke, kita cek. You have to wear a suit, bla bla bla. You work in a bank. Titik-titik. Kamu harus mengenakan jas atau apa ya? Pakaian resmi. Titik-titik. You work in a bank. Titik-titik. Kamu bekerja di bank. Yang mana? When ya. Ketika kamu bekerja di bank ya. Ya kan harus resmi. Bahkan di bandara pun juga pakaiannya harus resmi ya.
Resmi. Tapi tidak pakai suit. Suit itu adalah jas ya. Dasi. Ya, Ya, jas dasi. berdasi ya. Oke. Ya. We wear uniforms. It's the rule at our school. Kita memakai seragam titik-titik adalah aturan di sekolah kita. Because ya, karena itu adalah aturan ya. Karena Ya, Aturan. karena itu adalah aturan. Oke. The party is casual. Pestanya kasual. Kasual itu bebas. Titik-titik kamu bisa pakai jeans. So ya, oke. Oke. Ya. Kemarin kan Mas pakai Ya, jeans. ya. Karena pestanya kasual. Kasual itu bebas ya. Casual itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Casual itu kalau kamu pakai kaos itu casual ya. Tapi Bebas. harus pakai pakaian ya. Jangan nggak pakai pakaian. The party is casual, so you can wear jeans ya. Jadi boleh pakai jeans. Oke. She loves to wear jewelry. Ini dibaca jewelry. Dia suka memakai perhiasan. Titik-titik only the cheap kind. Titik-titik hanya yang murah. because But ya, oke, but ya di sini ya. Dia suka memakai perhiasan tapi hanya yang murah Tapi- saja ya. Only the cheap kind ya. She loves to wear jewelry but only the cheap kind, yang murah saja. Ya, Pak. It's raining, so wear a raincoat. Ini hujan, jadi pakailah jas hujan. Sudah. Bla bla bla, take an umbrella. Titik-titik apa? Tetapi, but. Or. Ini sekarang hujan. Or ya, or. Ya, Kalau jadi tidak pakai payung. ya kalau tidak pakai jas, pakailah payung ya. Ya. Jadi atau ya, pilihan ya. Ya. These shirts were cheap. Kemeja-kemeja ini murah. Titik-titik I bought 2. Titik-titik saya beli 2. Maka so. So ya, karena murah-murah maka saya beli 2. My father has to wear a suit. Bapak saya harus pakai jas ya, resmi. Bla bla bla. Dasi untuk bekerja. Ya, jadi dia harus memakai jas titik-titik dasi untuk bekerja. If. N ya, dan. and Jadi tie ini dibaca tie ya. Tie ini dibaca tie. Jadi my father has to wear a suit and tie. Jadi harus memakai jas dan dasi untuk bekerja. and that's it untuk Ya. bekerja. Oke. Ya, selanjutnya dilanjutkan sendiri. Ya, Pak. Cet. Skornya ya yang di screenshot. Nah, sekarang yang ini. Nah, kalau ini ditulis teman-teman, but and but sama or-nya ditulis. Ini pilihannya cuma 3 ya. Kita coba ya. My name is Marion. Bacanya gimana? Marion ya. My name is Marion. Bla bla bla. My sister's name is Fatima. Nama saya Marian dan nama saudara perempuan saya adalah Fatima. Apa ini? N ya. N. Oke, N. Dan Oke. saudara Dan nama saudara perempuan saya adalah Fatima. I'm 20 years old. Saya berumur 22 tahun. 22 Titik-titik tahun. my birthday is on Tuesday. Dan apa kira-kira? Apakah dan, apakah tetapi, ataukah atau? Saya berumur 22 tahun dan ulang tahun saya. Dan ya, dan. dan Ya, dan ya. I'm 22 years old and my birthday is on Tuesday. Karena kan informasi ini setara ya, tidak Ya, Pak. bertentangan ya. Nah, sekarang yang ini. I was born in Dubai. Saya lahir di Dubai. Titik-titik saya tinggal di New York sekarang. But ya, Dan. tetapi ya, karena kan bertentangan ya, satu Tetapi. Dubai, satu New York. Tetapi sebenarnya kita ngomong pakai dan pun ya nggak apa-apa ya. Ya nggak? Saya lahir di Yes, sir. Dubai dan saya tinggal di New York yang saya sekarang. tinggal di New York. Ya nggak apa-apa, tapi lebih cocoknya kalau tetapi ya. Tetapi I was born in Dubai, but I live in New York now. Lebih logis. Oke. Nah, nanti lanjutannya kamu lah. Ini cuma 3 ya. Ya, Iya, cuma benar. 3. sir. Kita lihat. Nah, semua. Ya, seperti itu. Hanya kalau hijau seperti ini benar ya. Ya, Pak. Oke, satu latihan lagi. Siap. Nah, ini latihannya. Oh, ini waduh banyak banget.
Ini teman-teman, tugas kalian selain mengisi titik-titik, kalian juga harus mengisi gambar ini dengan nomor yang cocok dengan gambarnya ya. Seperti nomor 1. I'm sorry, but he can't talk to you now. He is busy at the moment. Ini gambar nomor 1 ya. Maaf, dia tidak bisa berbicara dengan Anda sekarang. Dia sedang sibuk. Ini kan orang lagi nelpon ya. Ya, berarti ini nomor 1. Oke. Nah, sekarang yang nomor 2. Jadi pilihannya adalah pakai but, because, so, and sama or ya. Or. My neighbor makes excellent barbecues ya. Jadi tetangga saya bisa membuat barbecue yang sangat lezat ya, sangat enak. Barbecue itu ya yang daging dipanggang itu ya. Itu barbecue ya. Bla bla bla, he often invites me. Titik-titik, dia sering mengundang saya. Apakah but? Apakah because? Apakah so? Apakah and? Apakah or? Tetapi dia tidak N ya, N ya, N. Dan dia suka mengundang saya. Saya lebih setuju N ya. ya, Saya lebih siap. setuju N ya. Lucia is happy ya. Lucia senang banget. Bla bla bla. She has had an excellent idea for the project. Karena Karena dia memiliki ide yang sangat excellent untuk projectnya ya. Jadi because ya. Because, oke. Kita lihat ya, because apakah betul? Because, oke. She likes winter, bla bla bla. She likes skiing in the mountains. Dia suka musim dingin. Titik-titik. Dia suka main ski di pegunungan. Apa ini? N ya? Ya, saya rasa N ya. Saya rasa N. Oke, jadi saya lebih setuju N dan ya. Kalau ini. Would you like a pizza bla 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 a sandwich? Apakah kamu suka pizza titik-titik sandwich? or Ya, pilihan ya. Oke. pizza atau sandwich. Ya. Berikutnya, Paul is reading bla 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 dreaming he is on the moon. Paul sedang membaca titik-titik membayangkan dia berada di bulan. Apa? N ya? Dan ya, dia sedang membaca dan membayangkan dia berada di bulan. Oke, coba kita lihat apakah betul semua atau salah. Coba kita gambarnya dulu. Nomor 2 ini tetangga saya membuat barbecue yang sangat lezat dan dia sering mengundang saya. Yang gambarnya bikin barbecue yang mana ya? Yang ini ya? Ya. Betul ya? Special. Ya, coba ya. Yang ini berarti nomor 2 ya. Kamu tulis seperti itu, 2. Oke. Sekarang Lucy is happy karena dia memiliki ide yang hebat untuk proyek. Jadi ini kita cari Lucy yang bahagia karena dia punya ide untuk proyek. Ini ya? Iya. Betul ya? Ini kan dia terlihat senang ya karena dia punya ide untuk proyek ya. Berpikir begitu. Oke, she likes winter. Dia suka musim dingin dan suka bermain ski. Yang mana ini? Ini ya? Oke. Apakah kamu suka pizza atau sandwich? Yang mana nih gambarnya? Pizza atau sandwich? Pizza atau sandwich? Ini ya? Yes. Oke. Betul ya? Coba, ya betul ya gambarnya ini. Nomor berapa ini? 5 ya? Oke. Paul is reading and dreaming he is on the moon. Paul membaca, ini ya? Iya, Pak. Sedang membaca dan membayangkan dia berada di bulan. Oke, 6. Oke, seperti itu. Nanti selanjutnya kalian kerjakan sendiri. Jangan lupa jadi tugasnya ada 2 ya. Selain mengisi titik-titik ini juga mengisi nomornya ini ya, disocokkan dengan kalimatnya. Oh, ini nomor 4 salah teman-teman. Itu because Dan kayaknya, Pak. Karena. oh bisa because ya, because. Oke. Jadi yang salah nomor 4 dan nomor 5. Coba kita ganti because ya. She likes winter because she loves skiing and in the mountains. Dia suka
musim dingin karena dia suka bermain ski di gunung. Terus yang ini apa ini? Oh, this Nomor 6 apa kira-kira? Kok N Kau sedang disalahkan? membaca. Eh, so But ya, tetapi coba ya kita isi But. tetapi ya. Paul sedang membaca, tetapi dia apa namanya Sedang Sed- membayangkan. sedang berada. membayangkan dia berada di bulan. Oke. Jadi yang ini kita nomor 4 kita ganti because, yang nomor 6 kita ganti but ya. Oke, kita lihat. Nomor 4 kita ganti because. Nomor 6 kita ganti but. Ganti but. Ya, kita lihat kalau berwarna hijau berarti benar, kalau merah masih salah. Kalau masih salah lagi I don't know. Ya jawabannya apa. Karena ini kan oke. Ya, betul ya. Jadi because ini but ya. Oke. But. Ya, yang lain kalian lanjutkan sendiri ya, tapi nanti ingat tugasnya 2. Ininya jangan lupa diisi ya. Yang Yes, apa sir. namanya? Yes, sir. Kotaknya ini, karena kalau tidak diisi nanti nilaimu jadi rendah walaupun betul semua ya. Oke. Alright, ini tugas pertama. Bentar ya. Untuk landak, Parepare, dan Kupang. Oke, itu tugas pertama. Sekarang tugas kedua. Oke, Kupang, Parepare, landak. Ya. Wait a minute, saya mute dulu. Oke, tugas ketiga. Alright. Dan sekarang tugas terakhir ya, yang tadi, yang baru saja kita kerjakan. Baik, teman-teman, bagaimana? Is there any question about the assignment? Apakah ada pertanyaan terkait dengan tugasnya? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada silakan dikerjakan. Nanti kalau waktunya masih ada dan beberapa kalian sudah bisa selesai semua, kita bisa latihan membaca ya. Kita bisa latihan reading. Yes, sir. Oke, selamat mengerjakan. Good luck, teman-teman. Thank you, sir. You're welcome.